Sebelum pertemuan panas itu berlangsung, sebenarnya sudah ada ketegangan yang terpendam antara Purbaya Yudi Sadewa dan sejumlah anggota DPR, terutama Primus Subekti. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan ekonomi yang diambil lembaga Purbaya menuai perdebatan tajam. Sebagian anggota DPR menilai kebijakan itu terlalu berpihak pada kepentingan investor asing dan tidak cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil. Dari sinilah, bibit konflik mulai tumbuh, diam-diam namun pasti. Primus sendiri bukan figur baru di dunia politik. Ia dikenal sebagai legislator yang kritis, berani, dan tidak segan menantang pejabat tinggi bila menemukan kejanggalan. Latar belakangnya di dunia keuangan dan bisnis membuatnya sangat paham soal angka, laporan, serta struktur proyek investasi. Maka ketika lembaga yang dipimpin Purbaya mengeluarkan sejumlah laporan ekonomi yang dianggap terlalu sempurna, Primus justru curiga. Ia mencium adanya data yang disembunyikan atau disusun dengan bias tertentu. Itulah yang membuatnya menyiapkan diri dengan matang untuk rapat kali ini. Sementara di sisi lain, Purbaya memiliki reputasi sebagai sosok teknokrat cerdas yang sangat berhati-hati. Ia terbiasa berbicara dengan data dan logika, bukan emosi. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus dilandaskan pada analisis objektif, bukan tekanan politik. Namun, gaya komunikasinya yang formal dan kaku sering disalahartikan sebagai sikap tertutup atau arogan. Di mata sebagian politisi, Purbaya tampak seperti pejabat yang sulit disentuh dan enggan dikritik. Situasi menjadi semakin panas setelah muncul laporan publik tentang proyek investasi strategis yang diduga tidak transparan. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya keterlibatan pihak swasta yang punya hubungan dekat dengan sejumlah pejabat. Walau Purbaya membantah keras tudingan itu, publik sudah terlanjur curiga. Berita-berita di media daring dan potongan video rapat sebelumnya membuat persepsi publik semakin buruk. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah benar lembaga yang ia pimpin masih bersih dari konflik kepentingan. Konteks politik nasional juga tidak bisa dilepaskan dari suasana ini. Pemerintah sedang berupaya menjaga kepercayaan publik di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Ketika isu keuangan negara disentuh, terutama soal dana investasi, reaksi publik selalu cepat dan keras. Purbaya menyadari betul bahwa satu kalimat saja yang salah ucap, bisa menjadi bahan bakar kontroversi besar. Ia datang ke rapat itu dengan persiapan matang, namun mungkin tidak menyangka bahwa Primus akan menyerangnya sedalam itu. Di balik semua ini, ada pula dimensi pribadi dan psikologis yang tak banyak disadari publik. Purbaya dan Primus sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama, bahkan pernah berada di forum ekonomi yang sama di masa lalu. Namun perbedaan pandangan mereka tentang arah pembangunan ekonomi membuat hubungan itu dingin. Purbaya percaya pada model stabilitas dan investasi jangka panjang, sementara Primus menuntut kebijakan yang lebih populis dan transparan. Perbedaan filosofi ini kemudian berkembang menjadi ketegangan ideologis yang nyata. Kini, rapat panas di gedung parlemen hanyalah puncak dari gunung es. Ketegangan itu bukan sekadar adu argumen antara dua orang, melainkan refleksi dari benturan dua cara berpikir tentang ekonomi dan moral kekuasaan. Di satu sisi, ada Purbaya dengan pendekatan teknokratik dan data formal, di sisi lain, Primus yang berjuang agar politik tidak kehilangan fungsi kontrolnya. Dan di tengah-tengah mereka, ada jutaan mata rakyat Indonesia yang menunggu, bukan hanya siapa yang menang dalam debat, tapi siapa yang benar dalam menegakkan kejujuran. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat sendiri tentang peristiwa ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update cerita politik terbaru yang semakin seru dan penuh intrik, karena setiap peristiwa punya makna, dan setiap kisah punya kebenaran.